Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Sugiharto Sapari SPD. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 11 tahun 2024 dari Kota Banjar. Pada video kali ini, saya akan menampilkan aksi nyata terkait penerapan disiplin positif. Di bagian pertama, saya akan menampilkan hasil diseminasi materi disiplin positif kepada rekan-rekan guru di SMP Negeri 9 Banjar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah pagi ini kita bisa berkumpul di ruang Alfa. Ini merupakan agenda kita, agenda kegiatan tentang IHT. Kebetulan IHT ini dilaksanakan dalam 2 hari. Hari pertama tanggal 31 Juli dan hari ini merupakan hari kedua. Bapak Ibu saya hormati, alhamdulillah di pagi ini ada 2 sesi kegiatan. Kegiatan pertama adalah diseminasi dari Pak Agus. Kemudian nanti siang ada kegiatan IKT-nya tentang pengolahan berbasis data. Yang akan hadir barusan dapat informasi adalah 3 orang, Pak Kadip dan 2 Pak Kasih. Jadi Pak Kepala Dinas benar-benar tidak bisa hadir barusan ya. Dan yang akan mengisi materi Pak Tarman. Tapi mungkin harus yang itu Bapak Ibu, alhamdulillah pagi ini kita awali saja dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, semoga di awal kegiatan ini kita mendapatkan berkah limpahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita punya maksud dan tujuan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang khususnya dari SMP 9 Banjar. Alhamdulillah kali pertama di tahun ajaran baru kita mengadakan IHT ini, dan ini juga berkat kerjasama Bapak Ibu semuanya bisa meningkatkan rapor pendidikan, Bapak Ibu bisa meningkatkan rapor pendidikan. Alhamdulillah di tahun kemarin rapor pendidikan kita sangat luar biasa, Bapak Ibu gitu. Luar biasa sampai kita di akhir punnya diperpanjang 1 tahun sehingga kita akhir di sini didatangkan pengawas sampai Bapak Ibu berjibaku mengumpulkan datanya. Alhamdulillah beres dengan akreditasinya cukup bagus ya, dan kesininya juga berjalan dengan baik. Rapat pendidikan kita mendapatkan apresiasi dan akhirnya kita mendapatkan bos kinerja. Inilah yang bisa saya sampaikan hari ini. Nah, untuk apa bos kinerja? Ada kegiatan untuk peningkatan kualitas Bapak Ibu guru ya, dan saya alokasikan untuk pengadaan buku untuk mereka belajar ya. Bukunya sudah dipesan Bapak Ibu, tersubik tersubik tapi saya bayar dengan di atasnya bisa dibayar. Karena bos kinerja diambilnya per bulan per kegiatan ya. Jadi alhamdulillah Bapak Ibunya kita bisa membeli buku walaupun baru 45 eksemplar. Jadi saya upload 1 siswa 1 buku. Ya. Insya Allah di tahun depan kita akan penuhi buku 1 siswa 1. Ya. Itu Bapak Ibu untuk sementara. Yang belum ada, ya, kayaknya kemarin paragraf olahraga yang finalisnya. Itu pengingat Bapak Ibunya
perkenalan dari saya dan kita lanjut nanti diseminasi dari Pak Agus, kemudian dilanjut dengan saya lagi untuk menyampaikan data terkait dengan IHT ini, apa pendidikan. Untuk itu waktu dan tempat kami silakan. Bapak MC langsung aja ya, tidak melewati MC dulu. Oke. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah dan pengatur acara atas kesempatannya. Alhamdulillah kita bisa berkumpul ya. Mohon izin berdiri Bapak Ibu ya, biar tidak sakit punggung karena kemarin pas lintas alam habis gendong Pak Oyi, jadi relatif cengklak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang berbahagia, pada hari ini alhamdulillah saya mendapatkan kesempatan biar tidak mengumpulkan Bapak Ibu guru secara khusus. Dalam arti kebetulan ada IHT, saya nebeng gitu ya, daripada nanti kan sangat sulit gitu ya, Bapak Ibu semua itu sangat sibuk dengan kelasnya masing-masing, dengan tanggung jawabnya masing-masing. Jadi saya alhamdulillah banget bisa nebeng di sini di IHT gitu ya, seolah-olah ini acara saya, padahal bukan. Tapi nggak apa-apa. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa kita ambil. Ya. Pada kesempatan kali ini saya akan mendiseminasikan pembelajaran yang telah saya dapatkan pada kesempatan program guru penggerak di modul 1.4, modul keempat dari 10 modul. Jadi judulnya adalah disiplin positif. Kalau kita dulu tuh tahunya disiplin doang, ternyata ada positifnya. Berarti kalau ada disiplin positif, ada disiplin enggak ya, disiplin positif aja. Oke, punten Pak. Ya, biar kita fokus lagi. Punten Bapak Ibu dimohon untuk berdiri terlebih dahulu, berhadapan dengan pasangannya masing-masing. Kalau tidak ada, tolong dicari. Pada akhirnya ketemu ya. Karena punten yang belum kebagian nanti saling berhadap-hadapan bertiga muter nggak apa-apa ya. Karena punten video recordnya masih jalan. Aduh aku was-was soalnya nanti ngomong-ngomong panjang-panjang ternyata nggak ke-record. Oke siap, terima kasih Pak Nanda. Mau berhadapan lagi dengan Mas Salman. Ya kita senyum, berikan senyum terbaik Pak Agus kepada Pak Eko, Pak Eko kepada Pak Agus. Berikan senyum terbaik Bapak Ibu kepada rekan guru. Pak Iwan mana? Gak apa-apa, Pak Iwan bajunya beda, gak apa-apa. Jadi ini. Oke, silakan Pak Iwan. Gak apa-apa nanti guys. Siap. 1, 2, 3, mulai senyum. Berikan senyum terbaiknya. Selama 30 detik. Pertama-tama pasti sering ya. Kan jarang-jarang ya Pak Febi dan Pak Hedi saling berhadapan dan saling kasih senyum. Jarang-jarang. Baik, terima kasih. Belum duduk? Sekarang udah saling berhadapan. Bapak Ibu bisa tos? Boleh? Kertas putih batu bisa? Bisa, tapi bukan itu. Nah, sekarang jari tangan kanan Bapak Ibu ada berapa? 5. Ada yang mana? Mohon maaf, ada yang mana? Tidak ada? Oke. Berarti 1, 2, 3, 4, 5. Kita tos perkalian. Kita coba ya. Misal saya dengan Bu Yuyun, sebentar Bu Yuyun. Bu Yuyun kasih berapa ke saya kasih berapa ke Bu Yuyun. Misal saya kasih 3, Bu Yuyun kasih 2, berarti 3 kali 2, 6. Siapa duluan itu yang menang. Siap, silakan. Oke, 1 tangan aja, jangan 2 tangan ya. Siap. Tes konsentrasinya, pasangan siap. 1, 2, 3.
sambil makan singkongnya nggak apa-apa. Next Pak, silakan. Nah, sebelum kita mulai, barusan sudah kita kasih senyum terbaik, sudah memfokuskan pemikiran kita. Mari kita sepakat dulu dalam forum diskusi ini. Ini forum diskusi ya Bapak Ibu. Berarti kalau forum diskusi dua arah. Bu Gita boleh tanya ke saya, Bu saya boleh tanya ke Bu Gita, dan sebaliknya siapapun boleh saling menimpali dengan kesepakatan menghargai siapapun dan menjadi pendengar yang baik. Jadi kalau ada yang lagi ngomong silahkan dengarkan, ada kesempatan dipersilahkan untuk bicara, silahkan berbicara. Selanjutnya, oke, langsung kita ke materinya. Jadi Bapak Ibu, kalau kita seorang guru yang baik itu harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif, ya. Dalam arti visi sekolah kita sudah menyerempet ke budaya yang positif, dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti, diantaranya ada 6. Yang pertama disiplin positif, yang kedua motivasi perilaku manusia. Nah ini kita gali bersama nanti. Keyakinan sekolah atau kelas. Saya sudah lihat di beberapa kelas sudah ada keyakinan kelas, luar biasa ya. Yang keempat kebutuhan dasar manusia, itu ada teorinya nanti. Yang kelima posisi kontrol restitusi, dan yang keenam segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Belum tahu. Oke, nanti kita lihat. Selanjutnya disiplin, N-nya di bawah ternyata nggak apa-apa. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal. Pak, naon kebajikan, nilai-nilai kebajikan universal teh ya? Maksudnya kebajikan universal itu yang dianut berdasarkan prinsip-prinsip kemanusiaan. Jadi di luar suku, agama, ras, nasionalisme, itu di luar itu, tapi dasarnya adalah asas-asas kemanusiaan. Oke, nanti ada contohnya. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Jadi nanti kalau manusia itu melakukan setiap tindakan itu pasti ada motivasinya. Motivasinya dari mana? Apakah takut dimarahi? Apakah pengen dapat hadiah? Atau ada kesadaran diri yang muncul? Nanti kita lihat lagi. Oke, lanjut. Disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, ujian, ataupun hukuman. Nah, itu terkait teori motivasi. Selanjutnya, beberapa contoh nilai-nilai kebajikan universal. Salah satu contoh yang sedang kita gunakan adalah ini. Salah satu ya, Bapak Ibu. Profil pelajar Pancasila dengan 6 dimensinya, ya, dari mulai beriman bertakwa sampai bernalar kritis, itu adalah salah satu contoh dari nilai-nilai kebajikan universal. Lanjut. Contoh lagi ada IBO Primary Years Program atau PYB. Nah, ini ada beberapa nilai-nilai kebajikan universal yang ditonjolkan, dari mulai toleransi, rasa hormat, sampai dengan komitmen. Jadi sebenarnya masing-masing organisasi, masing-masing negara, masing-masing individu itu punya nilai-nilai kebajikan universal yang dianut, yang dipercayai sebenarnya. Silakan lanjut lagi. Contoh lagi, ada 9 pilar karakter dari Indonesian Heritage Foundation. Ya, dari cinta Tuhan sampai toleransi, kedamaian, dan kesatuan. Ini mungkin kalau dibaca secara satu persatu, Bapak Ibu juga paham bahwa ini nilai-nilai kebaikan, ya kan ya. Hanya saja mungkin redaksinya yang berbeda, ada nilai-nilai yang ditonjolkan, ada yang tidak. Oke, lanjut contoh lagi kalau nggak salah. Ada contoh lagi The Seven Essential Virtue. Ini berdasarkan buku dari Michelle Goba. Judulnya Building Moral Intelligence. Ada empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, dan keadilan. Oke, contohnya mungkin cukup. Oke, sekarang kita ke teori motivasi. Jadi sebenarnya menurut para ahli ada 3 motivasi yang mendasari Bapak Ibu semua orang itu tergerak gitu ya, atau melakukan sesuatu. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan, atau hukuman. Misal
cepat-cepat ke masjid buat pembiasaan biar nggak dimarahin. Nah, ini salah satu motivasi yang pertama, biar tidak dihukum, biar tidak dimarahin misalkan ya. Ada motivasi yang kedua, yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Misal saya cepat-cepat ke masjid buat pembiasaan biar dipuji sama guru, biar dianggap wah aku anak yang rajin gitu ya. Itu motivasi yang kedua. Dan ada motivasi yang ketiga, itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Jadi ini tingkat motivasi yang paling tinggi, di mana anak-anak kita atau secara universal kita sendiri bergerak itu, melakukan sesuatu itu berdasarkan keyakinan apa yang ada di dalam diri kita. Oke? Kita ke keyakinan sekolah atau kelas ya. Keyakinan sekolah atau kelas itu, guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Ini dikaitkan dengan motivasi yang intrinsik tadi, di mana kita mengarahkan anak-anak itu, murid-murid kita itu punya motivasi untuk bisa datang tepat waktu ke kelas berdasarkan nilai-nilai yang mereka percayai sendiri. Jadi bukan dipaksa sama Bu Eis, misalkan kamu aturannya harus datang jam 7, jadi kamu harus datang jam 7. Itu perintah. Tapi kalau misalkan Bu Eis sudah, saya lihat sudah menampilkan keyakinan kelasnya, ditempel, di print, udah bagus banget. Tapi memang saya susah bacanya karena mata saya itu ya, karena udah bisa baca. Itu diharapkan bahwa motivasi yang muncul adalah dari dalam diri mereka, karena mereka paham kenapa harus datang tepat waktu, kenapa harus saling menghormati antar murid, kenapa harus menghormati guru, bukan karena takut, tapi ada motivasi dalam diri mereka bahwa nilai-nilai kebajikan universal sudah ada dalam diri mereka yang menjadikan itu motivasi. Oke. Contohnya yang punya boys kalau mau dilihat, dan Pananda kalau salah ya sudah ada ya, atau kelas lain mungkin pada saat saya menjadi wali kelas belum musim tuh kesepakatan kelas tuh, keyakinan sekolah atau kelas itu. Ini contoh-contohnya ya, bentuknya boleh disesuaikan dengan apa yang dimau anak, boleh mendesain sendiri dan lain sebagainya. Yang penting anak tahu bahwa kita sebagai guru menginginkan mereka punya motivasi dari dalam diri. Jadi tidak perlu dipaksa, tidak perlu ditakut-takuti, tidak perlu diiming-imingi akan menjadi sadar untuk memiliki disiplin yang positif. Teorinya begitu ya. Oke, lanjut dulu. Kita ke N, kenapa terus ya? Kebutuhan dasar manusia. Oke, menurut teori, lagi-lagi menurut teori, ini manusia itu punya kebutuhan dasar yang perlu dipenuhi. Ya, misal kita butuh apa sih pagi ini, Pak Rendra? Tadi malam Pak Rendra nelfon ke saya, Pak Agus besok teh baju warna nutu yang mana sih sebenarnya? Gitu. Saya bilang yang kemarin perpisahan. Oh siap, nanti dilicin dulu. Nah itu kan kebutuhan atas kerapian diri, misalkan ya seperti itu kan. Gak mungkin Pak Rendra tampil di sini datang ke sekolah bajunya kusut, bukan profil Pak Rendra sama sekali itu ya. Pernyataan, aduh itu memang gitu ya. Jika seorang murid melakukan sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Ya, contoh, ada anak yang di kelasnya selonjoran dan Bapak Ibu tidak setuju dengan perilaku tersebut karena mungkin melanggar kesepakatan kelas yang telah dibuat. Ya. Pada dasarnya tadi teorinya bahwa setiap orang melakukan sesuatu itu ada dasar motifnya dan ada kebutuhan yang perlu dipenuhi. Misal kakinya kram, jadi selonjoran, ya itu kebutuhan kebebasan misalkan ya, atau
seseorang mencuri makanan di koperasi, misalkan itu ya, mudah-mudahan nggak ada. Kenapa? Kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi, misalkan dia lapar, tidak bawa bekal jajan dari rumah untuk beli jajan, bisa nggak dibekalin jajan. Itu kebutuhan dasar tentang pemenuhan fisiologis gitu ya. Lanjut Pak. Ada 5 sebenarnya kebutuhan dasar secara teori, yaitu teori bertahan hidup. Teori bertahan hidup itu, kebutuhan bertahan hidup itu misal kita lapar berarti harus makan. Kalau kita haus berarti harus minum. Dan kalau kita nggak mau kehujanan, kepanasan, berarti harus pulang ke rumah. Itu kebutuhan dasar tentang bertahan hidup. Jangan-jangan anak-anak kita kebutuhan dasarnya belum terpenuhi, sehingga output yang kita harapkan juga tidak keluar. Misal tadi, kamu konsentrasi ya belajar matematika, kan ini penting kalau kata Bu Eti itu. Ternyata belum makan, kebutuhan dasarnya belum terpenuhi. Bu, saya belum sarapan. Nah pertanyaannya, Bu Eti akan mengizinkan dia sarapan dulu atau harus belajar? Ini yang menjadi kadang-kadang kita sebagai guru itu menjadi egois loh. Kita mengharuskan anak-anak mengikuti peraturan kita, harus mengikuti pelajaran kita, harus melaksanakan tugas, padahal kebutuhan dasarnya belum terpenuhi. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Ini saya curiga di sekolah kita ini kebutuhan dasar yang masih sangat dibutuhkan anak-anak kita. Karena pada faktanya, Bu Alia ada nggak ya? Oh ada. Pada faktanya sebagian besar murid kita itu penerima PIP loh Bapak Ibu. Berarti apa? Berarti kebutuhan dasarnya yang terkait dengan keekonomian masih kurang dipenuhi. Indikatornya apa kalau dapat PIP yang Bu Alia? Berarti golongannya ngepas atau di bawah garis kemiskinan gitu. Nah itu dia, kalau misalkan kita mengharapkan output yang maksimal dari murid dengan kebutuhan dasar yang belum terpenuhi, apakah seadil itu kita? Itu harus kita pikirkan lagi. Yang ketiga tentang penguasaan. Semua orang ada terbersit dalam hatinya ingin berkuasa, ingin punya power, ingin menonjol. Itu juga yang kita lihat di anak-anak kita. Ada anak-anak yang ingin terus, oh Bu saya jadi ketua kelas, oh Bu saya jadi pemimpin upacara, oh Bu saya jadi seksi keamanan. Itu kebutuhan untuk menjadi berkuasa. Yang keempat adalah kebebasan. Ya, kenapa pemerintah menonjolkan kurikulum itu harus memerdekakan murid? Karena ini salah satu kebutuhan yang harus dipenuhi, harus berdiferensiasi. Kamu belajarnya pengen kayak apa? Ya udah kayak gitu coba. Kamu bosan yang duduk terus, ya coba lari-lari dulu, misalkan, ya. Jadi pembelajaran terdiferensiasi dasarnya ini bahwa kebutuhan akan kebebasan yang harus dipenuhi. Yang terakhir adalah kesenangan atau fun. Kadang-kadang ada nih anak yang jailin temannya. Alasannya apa kamu jaya sama temennya? Ya biar lucu aja, saya pengen ketawa, kan ada yang begitu ya. Itu kebutuhan akan kesenangannya belum. Mungkin di rumahnya jarang nonton TV gitu, atau kurang jalan-jalan misalkan. Itu kan kebutuhan akan kesenangannya dialihkan menjadi ngejailin temannya. Itu yang harus kita pahami. Oke lanjut kelamaan. Studi kasus, kalimat pertamanya tutup. Oke. Bu siapa ya itu? Bu Manda, guru wali kelas 9H. Nah ini dia teman-temannya kita nggak ada ya. Sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya namanya Yana. Insya Allah nggak ada di sini. Beberapa anak telah mengeluhkan Yana yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa, jadi malam tapi makanan. Jika Anda menghadapi situasi seperti ini, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Yana melakukan itu? Oke coba dengan teori-teori yang sudah saya sampaikan, menurut Bu Yuyun
Kira-kira kenapa sih Yana tuh melakukan hal itu? Terima kasih Pak Agus. Seperti yang sudah Pak Agus sampaikan di awal, mungkin Yana ini kurang memenuhi kebutuhan dasarnya yang seperti Pak Agus bilang. Sehingga ketika yang lain bawa bekal, Yana tidak membawa bekal, dengan tanda kutip tidak dibekali oleh orang tuanya, sehingga Yana ini mengambil paksa gitu ya, meminta secara paksa bekal dari temannya. Mungkin seperti itu, karena kebutuhan dasarnya Yana ini belum terpenuhi. Begini, kalau wakasa kesiswaan pasti bijak sekali gitu ya. Oke, ada beberapa kemungkinan, Pak Arfan. Kemungkinan yang pertama adalah Yana tidak membawa bekal, betul Bu ya, dari rumah karena ibunya sedang tidak ada. Yana kelaparan sehingga meminta bekal temannya dengan paksa. Sesungguhnya yang sedang memenuhi kebutuhan untuk bertahan hidup. Ya, kalau mungkin Yana berpikir kalau saya nggak makan sekarang nanti sore meninggal, mungkin seperti itu. Oke, alasan yang kedua kemungkinan karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia. Ya, mencari perhatian itu kan ada ya, anak-anak yang dikit-dikit berisik biar diperhatiin sama Bu Iji misalkan. Bu Ijinya pengen merhatiin saya, pokoknya itu kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima itu penting juga. Mungkin ada seperti itu. Atau alasan yang ketiga karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya. Maka sebetulnya Yana memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaan. Ingin dipandang, ingin disegani, ingin ditakuti. Bisa saja seperti itu. Padahal lapar. Lanjut Pak. Oh masih ada. Harusnya memang 5 ya. Yang keempat, mungkin karena bosan nih. Karena ibunya ngasih bekalnya mie goreng terus. Mie goreng lagi sama nasi gitu ya. Mie goreng sama telur sama nasi. Karena bosan jadi pengen ngambil punya orang. Berarti kebutuhan akan apa Bu? Kebebasan yang belum dipenuhi. Ya padahal udah bilang ke mama teh, mah besok aku pengen wagyu misalnya. Nomor 5. Ya ini mungkin dia juga senang kalau ngisengin temannya. Dia having fun dengan itu. Tapi itu pelampiasan yang keliru. Padahal sedang memenuhi kebutuhan akan kesenangan. Oke. Nah, oke. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Kita lanjut, sebelum kita lanjut ke posisi kontrol guru. Oke. Guru sebagai seorang individu yang memiliki kekuasaan, ya Bapak Ibu kan punya kekuasaan nih. Bu Ayu punya kekuasaan di Lebkom, Bu Wiji punya kekuasaan di koperasi, ya Coyuyun punya kekuasaan di ruangan ini, Pak Kepala Sekolah punya kekuasaan atas sekolah ini gitu ya. Kita masing-masing punya kekuasaan, Pak Arko punya kekuasaan di Paskibra dan lain sebagainya. Tapi kita harus juga menentukan posisi kontrol kita ada di mana. Dari teorinya sih ada 5. Teorinya mah ada 5 Pak Hendi. Yang pertama apa Pak Hendi? Wah, bentar nggak kebaca, nggak apa saya bacakan. Guru sebagai penghukum. Kadang-kadang kita itu shifting ya, kadang-kadang jadi penghukum. Nanti kita cek. Guru sebagai penghukum itu apa-apa dihukum. Kelar push up 50 kali, dan saya pun pernah begitu loh. Bajunya keluar dicubit, telat dimarahi. Itu tipe posisi kontrol guru sebagai penghukum. Ciri-cirinya apa-apa dihukum, matanya melotot, marah-marah, bentak-bentak. Itu posisi kontrol sebagai penghukum. Suaranya menggelegar, oh enggak juga sih. Nggak apa-apa kalau suara menggelegar, tapi tetap lembut kan bisa ya. Yang kedua adalah guru sebagai pembuat merasa bersalah. Nah, kadang-kadang kita juga begitu ya. Ayolah, kamu itu mengecewakan ibu.
ibu itu berekspektasi tinggi kepada kamu, tapi kamu malah seperti itu, ibu kecewa sama kamu. Itu posisi sebagai pembuat rasa bersalah. Hasilnya apa? Hasilnya anak akan merasa dirinya salah, bahwa saya pokoknya salah, saya menyesal gitu. Yang ketiga adalah guru sebagai teman. Nah, ini ada juga tipe-tipe seperti ini. Guru yang friendly, guru yang mengajak ngobrol sebagai teman, guru yang mendekat kepada murid, dan murid biasanya dekat dengan guru yang model seperti ini, dengan posisi kontrol seperti ini. Murid akan nyaman, tapi kadang-kadang nyaman ini keterusan, nyaman ini malah kontraproduktif bisa jadi. Yang keempat, guru sebagai pemantau. Guru sebagai pemantau ini itu yang hafal betul dengan aturan, hafal betul dengan tata tertib, suaranya datang. Kamu tahu kan kalau telat 5 menit kamu harus ngapain? Tahu bu, langsung turun pusat 50. Padahal nggak disuruh. Ini Bapak Ibu memposisikan diri sebagai pemantau. Tahu aturan, disepakati bersama, ada konsekuensinya, kamu harus jalankan dengan suara yang datar, tidak bentak-bentak, netral. Yang kelima yang diharapkan adalah guru sebagai manajer. Ini adalah gabungan dari guru sebagai teman dan guru sebagai pemantau. Kadang sebagai teman, kadang sebagai pemantau. Kalau sebagai teman terus nanti anak-anak terlena, kalau sebagai pemantau terus anak-anak takut. Di balancing antara dua itu, Anda memposisikan diri sebagai guru manajer. Ini yang diharapkan. Lanjut. Ini kemarinnya nanti saja saya share apa? Oke. Posisi kontrol guru. Oke. Sebagai manajer yang penting ya, Ibu ya. Guru dapat berbuat sesuatu bersama murid. Mempersilahkan murid bertanggung jawab. Jadi bukan memaksa murid bertanggung jawab, tapi mempersilahkan, silahkan kamu bertanggung jawab. Kira-kira kalau kamu sudah membuat teman kamu harus di mana? Oke bu, diantar ke puskesmas. Seperti itu. Posisi kontrol guru. Selain itu, posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri. Jadi ditanya, kira-kira solusinya apa dari masalah kamu kalau kesiangan terus? Misal hapus akun FF, misal apa? Atau apa solusinya? Oke, yang terakhir adalah ini. Inti dari segala intinya adalah segitiga restitusi. Jadi guru yang berposisi sebagai manajer adalah yang bisa menerapkan segitiga restitusi. Kenapa segitiga? Apakah antek-antek gajah? Bukan. Belum baru ke situ. Kenapa? Karena ada 3 sisi ya, jadi disebut segitiga. Kalau ada 4 menjadi segi 4 ya berarti. Nah itu bilang. Oke. Segitiga restitusi mengedepankan 3 tahap. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Tuh kan ya Bapak Ibu yang paling bawah menstabilkan identitas. Nah kalau dipraktekkan mah misal ada yang kesiangan, sini dulu deh kita ngobrol dulu ya. Kenapa kamu kesiangan ya? Tahu nggak kalau nggak boleh kesiangan? Oh tahu Pak. Nah nggak apa-apa, Pak Agus juga pernah kesiangan. Itu distabilkan dulu biar tidak ngadeg-deg dulu, biar tahu bahwa kesiangan itu sebenarnya hal yang lumrah, tidak perlu ditakutkan, tidak perlu ngadeg-deg. Setelah stabil, baru ke tahapan yang kedua, yaitu memvalidasi tindakan yang salah. Ya, bahwa kamu kenapa kayak gitu, pasti ada alasannya. Nah ini penting, ditanyakan alasan kenapa pelanggaran dilakukan, kenapa disiplin tidak berjalan, itu penting. Karena di tahap yang kedua, divalidasi tindakannya. Kira-kira kamu kalau kesiangan tuh kenapa sih? Bu, nggak ada motor di rumah. Ya, ini kejadian benar ya, malah sampai nggak sekolah. Motornya habis kecelakaan rusak, nggak dibener-benerin. Saya nunggu PIP dari Bu Aya belum turun-turun, gitu ya. Mau benerin motor, gitu. Bukan beli buku, benerin motor biar bisa ke sekolah lagi. Dan itu terjadi. Gitu.
ketika kita memantau dari sekolah, nah pastinya anak dan sekolah-sekolah belajar banget gitu kan. Tapi ketika kita home visit, kita jadi tahu keadaan rumahnya kayak apa, motor yang kecelakaan bentuknya kayak apa, memang amburadul. Nah, iya itu jangan disebutin. Ya memang gitu ya. Kita harus validasi tindakan yang keliru itu pasti ada alasannya. Dan seaneh apapun alasannya, itu kita validasi dan kita coba pahami. Karena kadang-kadang generasi stroberi ini kan aneh-aneh ya. Kenapa kamu kesiangan terus? Malam tidurnya bobo jam berapa? Jam 1:30 Pak, ngapain? Pusrek Pak. Itu kan motivasi, apa motivasinya itu ya? Pengen dipuji kan? Ya. Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Ini pentingnya dibuat keyakinan sekolah dan keyakinan kelas, di mana guru dan siswa bersama-sama meyakini nilai-nilai yang diusung. Jadi ketika kita melakukan proses restitusi ini, kita bisa tanya lagi, tahu kan keyakinan kelas kita bersama kayak apa? Jangan sampai Bapak Ibu nanya kayak gitu di kelas belum ada gitu ya. Oh ya, tahu Bu, nggak boleh kesiangan. Oke, kalau gitu gimana caranya kamu memperbaiki kesalahan kamu? Jadi solusi itu muncul dari dalam diri murid. Kita cuma nanya doang gitu. Idealnya seperti itu Bapak Ibu. Nah sekarang mari kita diskusikan. Nah ini yang seru harusnya. Saya ingin mengundang pendapat Bapak Ibu. Menurut Bapak Ibu, karena kemarin pun pada saat diskusi online, diskusi daring, ada banyak versi. Contoh nih temannya Pak Rendra nggak ada? Ada. Pak Heru, Pak Rendra, beliau bilang, wah nggak bisa nih restitusi di SMK mah. Saya harus tetap menghukum. Pokoknya anak SMK mah nggak bisa restitusi begini Pak, Bu, kelamaan. Mungkin ada terbersit dari kita juga begitu. Harus nanya dulu, oh kamu kenapa? Kamu pasti punya alasannya. Keyakinan kelas itu, udah hukum aja. Gitu. Bisa jadi kan kita berpikir biar cepat Pak gitu ya. Dan memang pendidikan itu kan, ya ini salah satu kenapa pejabat publik kita tuh nggak mau berinvestasi pada bidang pendidikan. Kenapa? Hasilnya nggak instan, nggak bisa buat kampanye periode depan gitu. Kalau bikin jembatan kan bisa buat kampanye periode depan. Kalau investasi pendidikan tuh saya ini hasil pendidikan mungkin 15-20 tahun yang lalu loh. Dan pejabat yang punya kebijakan itu mungkin udah meninggal kan. Iya, jadi buat apa investasi pendidikan kalau memang nggak ada buat kampanye ke depan. Tapi ya itu dia, kita pun harus menggeserkan paradigma kita bahwa ini investasi yang tidak instan. Mungkin Bapak Ibu menghukum, menghardik, membentak, dia nurut seketika, tapi tidak ada efeknya untuk jangka panjang. Untuk apa? Contoh, kita biasakan anak-anak buang sampah ke tempatnya. Ada yang kelihatan alunkan sampah, ini kan posisinya tipe penghukum nih. Saya juga masih suka begitu ya, udah berasa gitu. Nah itu efeknya jangka panjang. Kalau Pak Agus pergi, dilemparin lagi. Ya, ada dikotomi juga. Kadang-kadang kita tuh kubu Yuyun diterek baru dateng, langsung sat. Ketika sama saya mah lila, nah gitu. Kalau Bu Yuyun nggak ada, kira-kira bubar nggak anak-anak? Bubar. Jadi harus tetap ada Bu Yuyun. Apakah akan seperti itu? Ya jangan. Motivasi itu harus dari dalam diri gitu. Repot kalau Bu Yuyun sedang sakit misalkan, jangan sampai sih. Kalau ada kepentingan misalkan ya lagi ke Majalengka, anak-anak susah beres. Kenapa? Karena biasa sama Bu Yuyun. Diberesinnya maksudnya gitu. Saya tidak bilang itu jelek, hanya saja tidak ada efek jangka panjang disiplin positifnya gitu. Ada masih? Alasannya udah tadi lagi. Oke, balik lagi belum Pak? Oke, balik lagi. Bapak Ibu saya ingatkan terakhir ya bahwa guru itu diharapkan menjadi posisi sebagai manajer untuk anak-anak kita
agar anak-anak kita memiliki disiplin positif, tidak bergantung kepada sosok guru tertentu, tidak bergantung kepada Pak Kepala ada beres, kalau Pak Kepala nggak ada bubar semua misalkan. Nah, dengan menerapkan disiplin positif, kita mengerti dengan motivasi perilaku manusia, memiliki keyakinan kelas atau keyakinan sekolah, memahami kebutuhan dasar manusia untuk selanjutnya menentukan posisi kontrol kita, paling nggak sebagai manajer punya, sebagai pemantau dulu gitu ya. Kita hindari posisi kita sebagai penghukum. Kalau saya sih begitu menerapkan di diri saya. Coba kita hindari tidak memposisikan kita sebagai guru penghukum ya. Dan selanjutnya terapkan segitiga restitusi kalau mungkin. Nah, sekarang saya pengen pendapatnya Bu Enung. Nah, saya belum nanya Bu Enung dari tadi. Mohon Bu Enung, saya juga kemarin juga sempat banyak debat sama teman-teman yang lain. Saya juga ngerasa kayaknya restitusi ini nggak cocok di semua sekolah deh. Benar kata Pak Heru bahwa di SMK mah nggak cocok deh. Kayaknya ada nggak sih ini pilah-pilahan kita, oh ini bisa direstitusi, oh ini langsung aja diblosir misalnya gitu. Saya minta pendapatnya Bu Ibu. Mohon tanggapan. Oh ngantuk. Silakan diungkapkan saja, mungkin ada pertanyaan yang bisa didiskusikan. Pertanyaannya apa sih? Tadi sih Kalau tidak benar nggak apa-apa, Ibu tunjuk satu enggak? Pak Rendra, mungkin Pak Rendra ya, ini kalau saya lihat Pak Rendra itu memposisikan diri, kalau saya lihat sih, sebagai teman bagi anak-anak. Menurut Pak Rendra, apakah mungkin segitiga restitusi ini diaplikasikan di sekolah kita, Pak Rendra? Ya, terima kasih kepada Pak Agus. Menurut saya pribadi, yang namanya segitiga restitusi itu perlu sekali kalau menurut saya di sekolah, karena tidak apa yang tadi dikatakan Pak Agus bahwa anak itu punya dasar ketika kesiangan, ketika apapun juga harus ditanyakan dulu lah, intinya seperti itu Pak. Jadi menurut saya ketika di sekolah kita terapkan, ya cocok lah kalau biasa begitu. Jadi Pak Rendra setuju tidak kalau ada direct punishment gitu? Kayak kamu telat langsung just push up keliling lapangan gitu, push up keliling lapangan gimana gitu ya? Menurut Pak Rendra boleh nggak kayak gitu? Ya tergantung sih, Tergantung ya. ya tergantung sih situasi dan kondisi. Ini kondisi ideal nggak sih? Kondisi ideal di mana murid pun literasi numerasinya sudah baik. Jadi ketika diajak ngobrol nyambung gitu kan, ada yang pernah saya nemu di BK diajak ngobrol tuh nggak nyambung. Jadi memang ini tricky juga Pak Ibu. Baik ini. Saya suka kalau baik. Ya, saya senang berdiskusi, Bu, silakan. Ini pakai ini biar keren. Ya, terima kasih Pak Agus. Barusan menanggapi diskusi ya. Pak Rendra barusan berpendapat, saya juga sependapat untuk menerapkan segitiga restitusi di kita. Meskipun mungkin sangat sulit ya. Nah untuk tadi, untuk apakah boleh diterapkan hukuman langsung? Apabila ada yang melanggar, dihukum langsung saja seperti itu. Kalau saya setuju, tetapi kalau hukuman fisik saya kurang setuju. Oh, oke. Bentuk hukuman. Itu termasuk kolonial. Waduh. Katanya yang saya dapat di PMM di Merdeka Belajar. Atas lagi rumah, atasnya kolonial ya. Kalau saya lebih setuju dengan Pak Pedi yang biasa Pak Bibi lakukan, yaitu menyiram tanaman sehingga tanaman di sekolah kita jadi terselamatkan. Ya. Itu teorinya namanya hukuman positif ya. Kemudian begini Pak, cuma ingin bertanya saja.
eh, tadi kan kalau anak misalnya terlambat kita tanya ya dengan berbagai alasan. Nah, tapi balik lagi, kadang-kadang Pak, siswa di kita itu pintar. Bukannya saya sudah ya kalau kata Bapak Kepala sekolah jangan berpikir negatif gitu. Cuma kadang-kadang ada beberapa catatan setelah si anak ini terlambat. Pertama karena misalnya bannya bocor, kedua karena memandikan adiknya kan, iya, ketiga iya. Nah, setelah ditelusuri kan kita juga tidak langsung percaya kan dengan siswa tersebut, karena kalau menurut saya kalau terlambat sekali-kali itu mungkin tetapi kalau berkali-kali itu takutnya jadi karakter. Dan karakter itu memang sulit untuk dirubah. Saya sendiri merasakannya. Saya sulit itu untuk merubah karakter saya sendiri yang memang kadang-kadang tidak ya. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana sih cara gitu yang sebaiknya kita lakukan sebagai guru supaya tidak ada judgement ya kepada siswa, oh si ini terlambat gara-gara ini, ternyata latar belakangnya ternyata kan setelah ditelusuri seperti itu. Tetapi yang sulit itu bohongnya gitu ya, bohongnya itu takutnya jadi karakter. Kalau 1-2 kali itu mungkin tadi ya ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Tapi kalau berkali-kali, bertahun-tahun bahkan kelas 1, 2, sekarang hampir udah masuk kelas 9 masih seperti itu, bohong lagi. Kan itu mungkin udah karakter. Nah, apa sih sebaiknya yang kita harus lakukan sebagai guru yang tidak tahu masuk guru yang mana ini? Terima kasih, mungkin itu Pak Agus. Terima kasih Pak Agus. Terima kasih banyak Bu Ai, luar biasa, tepuk tangan buat kamu. Saya sampai bingung aja. Sebenarnya ini bisa dijawab oleh di pinggir Bu Ai sebenarnya. Bu Alia di sini. Tapi nggak apa-apa karena ini diskusi ya. Dan saya praktik pembelajaran juga baru beberapa tahun ini ya Bu. Saya jadi guru mah lebih senior semua yang di sini pastinya daripada saya. Ya saya masih bungsu gitu ya, mungkin bisa ya sama Bu Eti ya, lulusnya dekat-dekatan enggak juga. Oke, pertanyaannya tadi Bu Ai itu terkait, nah ini karakter. Kita nih ngomong kita harus membuat anak berkarakter. Padahal mengubah karakter itu susah loh Ibu. Kita punya karakter negatif nih, misalkan yang dirasakan sama diri kita sendiri, mau diubah oleh diri kita sendiri dengan motivasi intrinsik dari dalam diri kita, bukan dari orang lain. Gampang apa susah? Sulit banget. Ya, misal saya telat nih, undangan jam 8, jam setengah 9 baru datang misal. Itu kan susah kalau udah ngakar gitu ya. Itu kan tidak mudah. Ketika dari bawah nih, dari PAUD, SD, karakter yang dibentuk nggak jelas misalkan. Kita 3 tahun mengubah karakter kayaknya mission impossible sih. Kayak ini, wah bingung juga. Tapi nggak apa-apa, patut dicoba. Kembali lagi ke pertanyaan, misal telatan nih selama 3 tahun telat dulu, alasannya ban bocor, genteng bocor, apa lagi tadi baik? Apalah banyak mandiin adeknya, mandiin meknya, misal begitu. Nah ini itu tuh katanya bahwa kenapa anak jadi pembohong ulun? Nah ini karena sering dihukum jadi ini saya bohong, cari alasan biar selamat gitu. Ya kalau alasannya ada berarti saya beres nih. Nah kalau nggak punya alasan saya dihukum. Anak jadi pembohong dulu, tapi bukan tanggung jawab kita Bapak Ibu. Karena pendidikan itu kan di 3 lingkungan. Ada sekolah, keluarga, dan masyarakat. Ini yang sulit. Kita di sekolah berapa jam sih Bu Iji? 8 jam lah maksimal, kalau nggak eskul ya gitu. 8 jam maksimal itu di masyarakat gimana pergaulannya? Di rumah diomongin apa? Kita nggak pernah tahu karena kita bukan
bukan boarding school gitu. Kalau boarding school mungkin bisa, tapi ya inilah kodrat alam dan kodrat zaman kita. Yuk mari wujudkan anak-anak murid kita yang tetap kita indikan karakter-karakter pelajar Pancasila ada di dalamnya. Seperti itu mungkin Bu Ai. Gimana Bu? Direct punishment itu tidak dianjurkan. Tetap harus kita tanya dulu dan betul ditelusuri di home visit dan bersama Bu Aya itu penting karena memang saya mengalami sendiri. Kita judgmental terlebih dahulu, nggak beres nih anak nih, nggak jelas nih. Ternyata saya pengen nangis pas di rumahnya. Betul, saya pengen nangis. Oh ada anak yang dengan kondisi seperti ini. Jadi kita harus, yaitu dia paham motivasi, paham kebutuhan dasar yang mungkin belum dipenuhi. Itu dia mungkin sudah lewat waktunya. Jangan-jangan dari distrik sudah datang. Ada lagi Bapak Ibu yang harus disampaikan, yang ingin disampaikan? Sudah, terima kasih untuk diskusi kali ini saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Agus atas pemaparannya. Untuk acara selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat sekalian, pada video kali ini saya akan mempraktekkan segitiga restitusi. Tahapan-tahapan dalam segitiga restitusi diantaranya yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan bergeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Contoh-contoh yang kalimat yang digunakan dalam tahapan menstabilkan identitas adalah berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna, kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak atau Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti itu yang dimunculkan pada saat tahap menstabilkan identitas. Tahapan yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau anak. Jadi kuncinya adalah proaktif, bukan reaktif. Validasi tindakan yang salah, kalimat-kalimat yang digunakan adalah contohnya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain, yang baru. Atau, maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Tahapan yang terakhir atau yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan dilakukan dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada murid atau anak untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Contoh-contoh kalimat yang dapat digunakan diantaranya, apa nilai yang kita percayai di sekolah kita? Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan? Apa yang kamu rasakan ketika orang berlaku seperti itu kepada kamu? Baik, tanpa menunggu lagi, mari kita simak dua kasus yang saya praktekkan berikut ini. Tadi kita sudah
di dua pernyataan. Sekarang kita ke pernyataan ketiga. Oh, ini siapa yang tidur? Tolong dibangunkan dulu. Bangun. Ramdan, nanti sekarang ikut belajar dulu. Dan mau ke kamar mandi dulu kan? Oh enggak, nanti ikut Pak Agus ya, setelah istirahat kita ngobrol dulu, oke? Oke, Ramdan, sekarang udah istirahat ya. Nah tadi Ramdan Pak Agus bangunkan, nggak apa-apa ya, karena kan nggak boleh katanya ya kalau tidur di kelas, nggak boleh ya. Menurut Ramdan boleh nggak tidur di kelas? Nggak boleh ya. Nah, meskipun tidur mah kebutuhan manusia ya, nggak semua orang juga butuh itu. Terus kalau memang perlu tidur ya harus tidur, tapi memang tidak tapi nggak apa-apa, semua orang juga tidur. Bagus juga pernah tuh tidur pas rapat, pernah. Dulu juga Bagus pernah tidur di kelas, ya. Jadi nggak apa-apa ya. Nah, cuma pasti ada alasannya nih, kadang tidur di kelas tadi apa ya, atau ada apa gitu malamnya. Kenapa? Latihan silat. Oh, latihan silat. Terus tidur jam berapa latihan? Jam 12. Oh, jam 12. Emang beres silat jam berapa? Jam 10 udah beres. Ada silat. Terus ngapain setelah latihan? Main game. Oh, main game. Main game apa namanya? Main enteng. Ya. Bagus banget ya latihan silat ya, udah bagus. Tapi kalau bisa mah kira-kira biar nggak ngantuk gimana ya di kelas biar nggak ngantuk, apa yang perlu misalkan nih, boleh nggak main gamenya sore aja atau sebelum latihan silat ya, kayak gitu ya. Alasannya itu akhirnya Pak Agus juga tidak bisa melarang karena latihan silat. Sebenarnya nggak bisa melarang juga, kita nggak bisa melarang Ramdan buat main game. Tapi itu coba menurut Ramdan apa sih solusinya kalau misalkan biar besok nggak ngantuk lagi di kelas? Tidurnya jangan malam-malam. Udah ingat, itu udah banget kan. Kebutuhan kita tidur apa dipakai mana? Itu tidur tuh berapa jam? 7-8 jam ya. Itu tidur tuh manusia tuh. Itu kalau orang yang tidurnya di bawah itu berarti masih ngantuk. Nah berarti besok harus gimana? Tidurnya tidak boleh terlalu malam. Habis latihan silat langsung cuci kaki dulu, minum susu, baru tidur. Insya Allah di sekolah tidak ngantuk. Ya. Kalau masih ngantuk, nanti jangan langsung tidur. Coba izin dulu ke bapak ibu dulu. Ya, ibu dulu, aku mau ini mau kecil dulu. Ya. Kan ada keyakinan kelas ditempel di kelas ya. Salah satunya apa? Salah satunya harus semangat fokus ke belajar. Nah, kalau kamu nggak tahu, berarti itu melanggar komitmen sendiri, berarti tidak boleh dilanggar dan itu ya. Nggak apa-apa ya, mulai sama bagus ya. Mudah-mudahan Ramdan ke depannya tidak ngantuk lagi di kelas. Latihan silatnya tetap jalan. Main FF boleh tetap jalan. Siap? Siap. Oke, tepat lagi. Waalaikumsalam, Alicia. Oh, tadi kan udah janji mau ngobrol sama Bapak ya. Jadi pas pelajaran bagus kan tugasnya belum. Ya. Terus Alicia juga katanya terlambat ke sekolahnya. Ya, tapi nggak apa-apa sih. Bagus juga terlambatan dulu pas SMP. Pernah gitu sempat terlambatan. Jadi dan yang lain juga pernah terlambat ya. Aisyah tahu nggak yang sempat terlambat siapa? Oh,
Nggak ada. Kalau saya kan ada tuh. Siapa tuh si Ilham, si terlambat. Ya. Yang lainnya juga ada yang terlambat. Jadi normal sih biasa gitu. Jadi santai aja, nggak perlu takut, nggak perlu bimbang ya. Tapi boleh nggak Pak Arif tanya alasannya apa ya? Malaysia tadi terlambat sama tugas yang baru itu yang saya apa ya? Aisyah, kenapa bisa terlambat? Soalnya itu dari pagi kan mama kerja ya dipaksa. Harusnya aku bantuin dan jam itu sampai jam 5 subuh. Gitu. Kemarin tuh harusnya sudah sakit bantuin. Jadi sudah saya pekerjaan itu. Enggak, soalnya dari saya dan itu semua tahu itu. Oh, gitu. Ya berarti Alisa tiap hari bantuin mama kayak gitu. Nah berarti kayak gini Alisa, mungkin ada nggak ya kira-kira menurut Alisa strateginya biar Alisa tetap bisa sekolahnya nggak terlambat, terus si tugasnya tetap dikerjakan. Menurut Alisa gimana ya kira-kira nih yang bisa Alisa lakuin ya semuanya tetap lancar, Alisa tetap bisa bantuin mama karena kerepotan kan ya, terus tetap bisa ke sekolah kuliahnya gitu. Enggak tahu sih masih bingung. Ya soalnya kan kalau mau ngerjain tugas di rumah kan bingung sama masih lewat. Misalnya ini Alisa, karena kan berarti nggak tidur tuh dari jam 1 nantinya, bisa tidur dulu sebelum jam 1 tuh di sorenya, habis isya tidur dulu ya. Nah terus setelah pas bantuin mama mungkin bisa sedikit dicicil tugasnya tingkat yang terakhir, atau ada alternatif lain yang mungkin Alessia belum bisa sampaikan di sini. Jadi Pak Agus harap kedepannya tetap bisa ke sekolah ya, tetap semangat, harus dikerjakan juga tugasnya, nanti belajar apa bagus. Alessia kan udah pengen coba SMA 1 lah ya, ya, ya. Mulai ke depannya silakan diatur-atur jadwalnya, diatur-atur, bantuin mama kamu itu, tapi ke sekolah juga harus tepat waktu sama mengerjakan tugas. Oke siap, pas dulu.